Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama materi yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu materi tentang rukhsah. Betapa pentingnya materi ini dalam kehidupan kita anak-anak, maka simaklah penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini untuk memperdalam keilmuan kita tentang fikih, terutama tentang ibadah. Dari kata rukhsah, kira-kira apakah kalian sudah pernah mendengar kalimat tersebut? Jadi, ya, rukhsah adalah sebuah kemudahan atau kelonggaran dalam hal beribadah, yang mana rukhsah ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah tersebut secara sempurna. Anak-anak, setiap orang pasti memiliki kondisi dan situasi yang berbeda. Bisa jadi suatu saat nanti saya maupun kalian akan mengalami situasi yang menyulitkan kita untuk melaksanakan ibadah. Oleh karenanya, agama Islam yang merupakan agama yang rahmatan lil alamin menawarkan pada kita berupa rukhsah atau keringanan saat kita tidak mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna. Bagaimana yang dimaksud dengan rukhsah dalam ibadah itu, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Allah sudah menjelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembayangmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, anak-anak, ayat tersebut merupakan salah satu dari berbagai macam banyak macam ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu mempermudah kita dalam beribadah, terutama dalam hal sholat. Jadi pada materi kali ini, pada pembelajaran kali ini, materi rukhsah yang akan kita pelajari itu dikhususkan pada rukhsah dalam sholat. Nah, rukhsah dalam sholat itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah rukhsah dalam sholat berbentuk sholat jamak. Apakah anak-anak pernah mendengar tentang istilah sholat jamak? Apa yang dimaksud dengan jamak? Jadi jamak itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu jam'on. Jam'on sendiri artinya adalah menggabungkan atau mengumpulkan. Maksudnya apa? Jadi maksudnya sholat jamak adalah menggabungkan dua waktu sholat fardu yang dikerjakan dan digabungkan di dalam satu waktu. Nah, karena adanya hal ini dilakukan karena adanya sebab atau syarat tertentu yang menyebabkan kita tidak mampu atau kesulitan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan waktunya masing-masing. Nah, sholat jamak di sini ketentuannya hanya boleh dilakukan pada sholat-sholat berikut ini. Di antaranya adalah sholat zuhur digabung dengan sholat asar, kemudian sholat maghrib digabung dengan sholat isya. Lalu bagaimana dengan sholat subuh? Sholat subuh itu tidak masuk dalam kriteria sholat yang boleh dijamak. Karena pada dasarnya sholat subuh itu sendiri merupakan sholat yang sudah ringan, jumlah rakaatnya hanya 2. Nah, anak-anak, ketentuan dalam melaksanakan sholat jamak, zuhur digabung dengan asar, maghrib digabung dengan isya ini sudah merupakan satu kesatuan dan tidak boleh diacak. Jadi nggak boleh zuhur digabung dengan isya, asar dengan maghrib, itu tidak boleh. Jadi yang boleh hanya gandengan antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Selanjutnya, sholat jamak itu dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2. Jadi ini, yang pertama disebut dengan jamak takdim, yang kedua disebut dengan jamak takhir. Apa maksud dari keduanya ini? Kita bahas bersama-sama. Seperti yang sudah saya lingkari, di bagian jamak takdim itu saya lingkari di bagian sholat duhurnya, kemudian di jamak takhir ini saya lingkari di bagian sholat asarnya. Maknanya apa? Jadi yang dimaksud dengan jamak takdim itu adalah kita melaksanakan sholat secara jamak
digabungkan. Jadi misalnya di sini antara saya, contohkan sholat zuhur kalau misalnya digabung dengan asar, ketika zuhur dan asar mau dilakukan secara jamak takdim, maka kedua sholat ini harus dilakukan di waktu yang pertama, di waktu yang awal. Nah, antara zuhur dan asar, waktu yang paling pertama adalah yang zuhur, maka nanti asarnya ini dilakukan atau digabung sholatnya dilakukan di waktu zuhur. Sama halnya dengan jamak takhir. Jamak takhir di sini maksudnya adalah menggabungkan dua waktu sholat di dalam satu waktu, yaitu waktu yang terakhir. Di sini saya mencontohkan zuhur dengan asar digabungkan dikerjakan di waktu asar. Nah, selanjutnya, apakah semua orang bisa melakukan sholat jamak? Tentu saja tidak, anak-anak. Jadi ada beberapa syarat yang menjadikan seseorang itu boleh melaksanakan sholat jamak. Berarti kalau misalnya ada seseorang tidak memenuhi syarat-syarat berikut ini, dia tidak layak untuk melaksanakan sholat jamak. Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, sholat jamak hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah secara sempurna. Dalam hal ini, orang tersebut mengalami sebuah uzur yang menyebabkan dia harus melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika dia ingin melaksanakan sholat secara dijamak atau dikumpulkan. Yang pertama, syaratnya adalah dalam perjalanan atau musafir ya. Jadi orang yang dalam perjalanan itu boleh melaksanakan sholat jamak, akan tetapi perjalanannya ada syaratnya juga. Yang pertama, minimal jarak yang ditempuh dalam perjalanan yang dia lakukan adalah 81 kilometer, itu paling minimal ya. Kemudian syaratnya lagi, ketika dia dalam perjalanan, itu tujuannya harus dalam tujuan yang baik, bukan dalam tujuan untuk bermaksiat. Kemudian, ketentuan yang lain, sholat yang dijamak itu adalah sholat adaan atau sholat yang tunai, bukan sholat kodoan. Kemudian selanjutnya berniat jamak ketika takbiratul ihram. Jadi nanti niatnya untuk melakukan sholat jamak itu ada niat khusus yang nanti akan ada tambahan kalimat jam'a takhirin atau jam'a takdimin di sana. Kemudian yang kelima, syaratnya adalah dalam keadaan ketakutan atau sangat khawatir ketika perang, sakit, hujan maupun bencana alam. Jadi ini adalah selain bepergian, hal-hal yang lain yang menyebabkan kita boleh melaksanakan sholat jamaah adalah ketika kita dalam keadaan yang khawatir ya, misalnya perang, sakit, hujan lebat ataupun bencana alam. Selanjutnya, pembagian sholat, eee, maaf, saya ulangi. Selanjutnya, sholat qashar. Nah, sholat qashar ini merupakan bagian dari rukhsah dalam sholat yang Allah tetapkan untuk umat Islam. Apakah yang disebut dengan sholat qashar? Jadi, sholat qashar adalah, nah ini dia, maksud dari qashar adalah meringkas jumlah rakaatnya karena ada sebab tertentu. Jadi kalau qashar ini dalam bahasa Arab itu berasal dari kata qasrun. Qasrun artinya adalah meringkas ya, yang jadi maksudnya meringkas itu yang awalnya jumlah dari sholat itu ada 4 rakaat, diringkas sehingga menjadi 2 rakaat. Nah, ini merupakan bentuk keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam ketika kita dalam keadaan yang tidak mampu melaksanakan ibadah secara sempurna karena ada suatu uzur. Kemudian ketentuan dari sholat qashar, ini ada sholat subuh dan maghrib yang tidak boleh diringkas atau tidak boleh diqashar, karena seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa sholat yang boleh diqashar itu hanya sholat yang jumlah rakaatnya adalah 4. Sedangkan subuh dan maghrib itu jumlah rakaatnya kurang dari 4, maka kedua sholat ini tidak masuk kriteria sholat yang boleh diqashar. Hukum melaksanakan sholat qashar itu adalah boleh atau mubah ya, diperbolehkan dan sah jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Apa saja persyaratannya? Jadi yang pertama hampir sama sebenarnya dengan yang sholat jamak tadi. Dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan yang baik, seperti misalnya pergi haji, silaturahmi, berdagang, dan yang lain-lain. Jadi, maksud dari perjalanan yang dia lakukan tidak boleh dalam hal maksiat. Kemudian jarak itu juga berlaku hal yang sama dengan sholat jamak tadi, yaitu minimal jaraknya adalah 81 kilometer. Kemudian yang ketiga juga sama, sholat yang dijamak, yang dikosor itu harus sholat yang adaan, bukan kodoan. Kemudian berniat kosor, lalu boleh melaksanakan kosor itu dalam keadaan lain seperti perang, sakit, hujan lebat maupun bencana alam, dan sholat yang boleh dikosor hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4 saja. Nah, sekarang pembagian rukhsah dalam sholat yang ketiga, anak-anak, yaitu penggabungan antara sholat jamak dan sholat qashar. Jadi, dua ketentuan ini kita gabungkan jadi satu. Jamak mengumpulkan waktu sholat, qashar meringkas rakaat sholat. Maka, yang dimaksud dengan sholat jamak qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua waktu sholat, kemudian diringkas jumlah rakaatnya. Jadi seharusnya 4 rakaat diringkas menjadi rakaat 2 rakaat saja. Suatu misal, kita ingin melaksanakan sholat zuhur dan asar yang dilakukan dengan jamak qashar. Jadi dikumpulkan zuhur dan asar ini dalam satu waktu, misalnya dikumpulkan dalam waktu zuhur, maka kita melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, kemudian nanti disusul melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Sehingga yang awalnya jumlah dari dua sholat ini adalah 8 rakaat, karena sudah dikosor atau sudah diringankan, maka akhirnya menjadi 4 rakaat saja. Nah, itu adalah sedikit contoh dari tata cara pelaksanaan jamak qashar. Nah, anak-anak, yang terakhir, karena rukhsah itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita dengan tujuan untuk selalu memotivasi kita agar di situasi apapun kita selalu bisa beribadah kepada Allah, maka kita perlu memetik hikmah adanya sholat, ketentuan dari sholat jamak dan sholat qashar. Di antaranya yang pertama, sholat jamak dan qashar itu mempermudah kita dalam hal beribadah. Maka kita janganlah sekali-kali eh, meremehkan situasi kita yang sedang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah, karena pada dasarnya agama Islam itu selalu mempermudah umatnya untuk melaksanakan ibadah, salah satunya adalah dengan cara menjama atau mengqashar sholat. Yang kedua, hikmah dari sholat jamak dan qashar adalah mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan cara kita melaksanakan sholat jamak dan qashar, itu sudah menjadi suatu hal yang sangat mempengaruhi kedekatan kita kepada Allah, karena dengan melakukannya, maka otomatis kita akan selalu terhubung dengan Allah, kita akan selalu bisa merasakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang terakhir, hikmah dari sholat jamak dan qashar adalah menumbuhkan rasa syukur dalam hati kita, bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena diberikan keringanan, diberikan kelonggaran dalam hal ketidakmampuan dalam ibadah yang sedang kita rasakan pada waktu kita uzur ya. Nah, jadi anak-anak, itulah pentingnya kita melaksanakan sholat jamak dan qashar, pentingnya kita harus selalu melaksanakan ibadah dan kita harus menjaga hikmah-hikmah tersebut agar nantinya kita bisa mendapatkan keberkahan dari ibadah yang kita lakukan. Nah, baik anak-anak, tadi itu adalah materi tentang rukhsah. Semoga kita semua bisa memahami betapa indahnya ajaran agama Islam yang memudahkan umatnya. Ingatlah bahwa rukhsah hanya boleh digunakan dalam kondisi yang tepat dan tidak boleh disalahgunakan. Mari kita selalu berusaha untuk menjalankan kewajiban agama dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jangan lupa untuk membaca materi ini kembali dan semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.